Jangan menghina orang lemah. Amsal 18 ayat 23 bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Coba renungkan ayat ini. Orang miskin tuh kenapa kalau ngomong memohon-mohon? Ya non, ya tuan. Kenapa? Karena mereka merasa kecil. They feel small. Mereka merasa mereka miskin. Tapi orang kaya yang punya uang, bukan sama pegawainya aja berani kasar. Belanja di supermarket, berani bentak-bentak kasir. Makan di restoran, mentang-mentang dia yang duduk, dia makan di situ, dia bayar. Sama waitressnya kasar. Padahal waitress itu kan bukan pegawai dia, waitress itu kerja di situ. Bahkan sama pegawai sendiri pun gak perlu kasar. Saya suka pesan ini, jangan membuat orang merasa direndahkan. Kalau orang bikin salah, tegur aja kesalahannya, gak usah bahas kemana-mana. Kalau mereka salah, gak usah dibahas. Jangan bilang bodoh lah, inilah. Udah bahas aja kesalahannya. Jangan bilang dasar orang kampung lah, itulah. Kata-kata ini yang seringkali menurut saya gak pantas diucapkan. Justru kalau Anda punya nilai, Anda tahu menghargai orang lain. Orang yang tahu menghargai dirinya sendiri, pasti tahu menghargai orang lain. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Sorry bro, gue cuma bercanda. Tapi seringkali merendahkan orang dengan gurauannya. Boleh bercanda, tapi jangan bikin orang merasa direndahkan. Jangan bully orang dengan gurauan kita sampai membuat mereka merasa kecil. Saya pernah khotbah di satu gereja satu hari. Setelah di tengah-tengah khotbah itu, saya lagi bicara soal perkataan, kuasa perkataan. Saya bicara tentang bercanda yang berlebihan sampai orang merasa direndahkan. Saya ambil contoh perempuan yang sering dikatain gemuk contohnya. Waktu saya bahas itu ada seorang anak perempuan masih muda duduk di jemaat dan dia menangis karena dia tidak kurus. Seringkali kita gak sadar bahwa gurauan tuh nancep di pikiran dan hati orang. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Orang gila tuh gini, dia gak punya akal sehat. Dia gak bisa mikir. Nembak aja sembarangan, nembak, nyerang orang, bikin orang sakit hati, bikin orang terluka. Orang gila tuh orang yang gak bisa mikir. Nah kalau Anda orang cerdas, Anda bisa mikir, ayo jangan merendahkan orang dengan gurauan Anda. Kalau marah juga kira-kira, jangan sampai membuat orang lain direndahkan. Jangan hanya karena Anda merasa hebat, Anda punya posisi, Anda punya harta, Anda merendahkan orang-orang di sekitar Anda. Ingat, orang yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Yuk jangan menindas orang lemah. Hanya karena orang punya kelemahan, Anda gak punya hak menindas mereka. Seringkali yang cantik menindas yang kurang cantik. Dibully. Waktu kita sekolah dulu, kalau ada satu anak yang rada diem dan rada aneh, mulai dibully, mulai dijauhi, dikerjain. Natural banget dari kecil anak-anak tuh udah bisa ngebully. Saya heran, saya pun waktu kecil dibully. Jadi saya ngerti rasanya, bagaimana rasanya direndahkan orang tuh gak enak. Saya pernah kerja sama orang asing. Dan bagaimana orang asing itu memperlakukan saya yang orang Asia, orang Indonesia dengan sesama rekan saya yang berkebangsaan barat, berbeda. Treatmentnya beda. Orang Asia dianggap lebih rendah. Saya gak bisa ceritakan detailnya, tapi sedih ketika kita dipandang rendah sama orang. Hukumnya sekali lagi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda gak suka direndahin, jangan rendahin orang lain. Kalau Anda gak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda gak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, mari belajar hargai orang lain.